Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Alhamdulillah alladzi an'amana ni'aman katsiratan wa a'dhamuha ni'matal iman, ni'matal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati, yang kami hormati guru kita Ustaz Ahmad Hermanto, Pak Herminto, teman-teman sekalian dan semua yang mendengarkan kajian atau renungan ya menjelang berbuka ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat hidayah dan karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa bertemu dengan saudara, keluarga, kita diperkenankan Allah walaupun mungkin banyak dosa dan banyak lalainya, tapi Allah masih perkenankan kita untuk menghirup udara segar. Kita juga masih bisa berdiri. Mungkin ketika ada orang yang mencaci, kita masih terus berjalan walaupun banyak rintangan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menjadi qudwah terbaik kita, uswah hasanah kita, suri tauladan ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, kita bisa berakhlakul karimah. Itu semuanya atas izin Allah adalah karena contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sedikit membaca ya. Jadi saya membaca ya, bukan dari karangan saya. Apabila nanti ada tambahan tadabbur dari saya, nanti insya Allah saya informasikan. Baik, salah satu alasan dulu Ustaz Hermanto pernah menjelaskan seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kita beberapa kemuliaan. Di sana ada kemuliaan atau keutamaan waktu, tempat, amal, dan yang lain. Jadi ada 3 kemuliaan tadi. Kemuliaan amal, tentu kita semuanya sekarang sedang berpuasa dan kita mungkin sedang beristighfar, mungkin sedang mengaji, mungkin sedang taklim dan sebagainya. Kemuliaan tempat, kita ada di bumi Allah yang suci, mungkin ada yang di masjid, ada yang di pondok pesantren, ada yang di tanah wakaf, dan seterusnya. Dan kemuliaan waktu, yaitu adalah di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan ini mulia? Enggak. Ini tiba-tiba ingat ya, saya jujur ngapunten tadi buatan persiapan. Tapi ketika saya nggak persiapan itu biasanya saya ya intinya, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, begitu. Tapi saya jadi teringat ya. Jadi seakan-akan ngeten Ustaz. Ini tadabbur keliru atau salah ya. Saya kalau nggak persiapan itu istilahnya itu dalam tanda kutip, ya Allah, saya nggak ada persiapan ini. Tolong bantu hamba. Jadi saya teringat ya. Kenapa Ramadan ini mulia?
menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Nah, kenapa Ramadan ini mulia? Karena pertama adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran maka menjadi mulia. Malaikat pengantar Al-Quran, penyampai wahyu adalah malaikat Jibril. Di antara semua malaikat, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian setelah dari malaikat Jibril, Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad agar disampaikan ke seluruh manusia, ke seluruh makhluk. Maka Nabi Muhammad di antara 124.000 nabi, di antara 313 rasul, dan di antara sekian miliar umat manusia, beliau menjadi manusia yang paling sempurna, khairul bariyah, bahkan adalah makhluk paling terbaik ya. Nanti ya Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik. Kemudian Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Maka Mekah Madinah menjadi haramain, menjadi tanah mulia ya, di antara tanah-tanah yang lain. Maka segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran termasuk Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini jumlatan secara utuh itu pada Lailatul Qadar itu ya. Dari atas, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ya, atau Baitul Makmur. Baitul Izzah adalah langitnya dunia ya, seperti itu. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini secara bertahap. Pertama otomatis di bulan Ramadan ya, Iqra itu selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kenapa dengan kaitannya dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia? Baik, mungkin kami beri analogi. Ketika kita beli HP, beli alat elektronik, kipas, komputer, sound, laptop dan sebagainya, di situ pasti ada yang namanya buku panduan. Leres nggih Pak Har nggih? Termasuk beli Gerindra juga ada buku panduannya nggih? Oh ya. Ya, semuanya butuh panduan ya kan. Untuk apa? Agar bisa menjalankan, kan seperti itu. Maka sangat mustahil ya Allah ya, yang maha adil, yang maha logis, yang maha benar. Kemudian ya kita di dunia ini kan kita sering dibikin pusing ya oleh dunia ya kan. Namanya maksimal ternyata minimal. Apa itu? Namanya maksimal ternyata versi light ya kan. Apa itu? Pertama terus kita sering dibikin pusing oleh dunia ya. Mau kita berbuat baik, orang komentar. Mau kita berbuat buruk, orang juga komentar. Mau diem pun juga komentar. Ya kita sering dibikin pusing oleh dunia. Permasalahan dunia begitu kompleks, kan seperti itu. Mustahil ya Allah yang maha adil, maha logis tidak menurunkan panduan. Jika kita saja membuat alat elektronik pasti ada panduannya, kan seperti itu. Maka Allah maha adil ya, dia tahu bahwa kita akan selalu bingung menghadapi dunia ini, maka Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Nah, Quran itu ya diambil dari kata qara'a, yaqra, yang artinya membaca. Kalau Quran itu berarti bacaan ya, bacaan. Nanti ada di ilmu usul tafsir ya, dulu juga dijelaskan Hermanto. Ya, Al-Quran ya itu bisa pertama bermakna tala atau bacaan, yang kedua adalah bermakna al-jam atau kumpulan bacaan ya, kumpulan bacaan. Itu adalah Al-Quran ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahru, bulan
Ramadan alladzia unzila diturunkan fihi di dalamnya, dalam bulan Ramadan tadi, Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelas dari hidayah, wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-ayat. Nah, mungkin di sini ya perlu kita tadabburi. Ini ayat satu rangkaian dengan ayat puasa ya. Kalau ayat puasa kan di 183, ini di 185. Pertama ya, kenapa disebut dengan bulan itu dalam bahasa Arab disebut dengan syahr ya. Syahr artinya itu adalah juga berarti syuhrah ya, atau populer ya, popularitas ya. Berarti syahr, kenapa disebut syahr ya, karena kita pasti tahu ya, ketika kita nyebut sekarang ini bulan apa dan seterusnya, pasti diketahui, pasti terkenal seperti itu. Nah, salah satu bulan yang paling terkenal yaitu adalah bulan Ramadan ya. Ya, ada hadis yang menyebut nama saya ya, atau lebih tepatnya kebalik ya. Nama saya juga tersebut di dalam hadis ya. Mungkin bapak saya terinspirasi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Syahrul Mubarak ya kan gitu. Nah, kenapa Ramadan disebut Ramadan? Ramadan itu artinya adalah Armado ya. Di dalam akwal para ulama ya, kenapa disebut Ramadan itu karena dia itu armadallahu dzunubal mu'minin. Tadi ya. Mana tadi ya? Tadi ada ya. Ini nih. Suatu saat Aisyah, dari Ibunda Aisyah, beliau bercerita bahwa dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma Ramadan. Wahai Rasulullah, apa itu Ramadan? Kemudian beliau menjawab, armadallahu fihi dzunubal mu'minin wa ghafaraha lahum. Ramadan, kenapa disebut Ramadan? Rasulullah menjelaskan bahwa di dalamnya Allah itu armado. Armado artinya adalah ahroko ya, artinya membakar ya, menghapus. Allah Subhanahu wa taala menghapus di dalam bulan Ramadan itu dosa-dosa orang yang beriman, dan Allah mengampuni ya, mengampuni mereka. Maka Ramadan ini adalah momen kita untuk bersih-bersih diri. Kalaupun ya nama kita buruk di mata orang lain ya, tidak perlu kita bersihkan. Kalau kita memang benar, pasti nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan sendiri ya. Karena kebenaran terkadang tidak perlu pembuktian. Nah, ini tadabbur saya. Tidak perlu pembuktian seperti itu. Nah, itu kenapa dinamakan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Tadi sudah dijelaskan diturunkannya 23 tahun ya, berangsur-angsur, tetapi jumlatan wahidahnya itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu pada bulan Ramadan itu. Nah, sekarang ya di sini dijelaskan Al-Qur'an itu sebagai apa toh? Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Saya tanya begini, kemudian kita tadabburi nggih, kalau seandainya kita bisa membaca Al-Quran 30 juz ataupun hafal 30 juz, tetapi kita tidak tahu maknanya, kira-kira Al-Quran bisa menjadi petunjuk napa mboten? Assalamualaikum. Sakit menjadi petunjuk napa mboten ketika kita bisa baca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya? Tetap bisa berpahala dan menjadi petunjuk. Lah gimana memahaminya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwa Al-Qur'an itu memberikan hidayah kepada kita, jalan yang lurus, paling lurus dan lebih lurus. Maka kemarin ada ustadz yang menjelaskan bahwa yang penting kita harus baca Quran terus saja.
baca Quran terus. Nanti insya Allah Allah bimbing, kan seperti itu. Itu dari sisi kehendak Allah. Tapi kalau dari kita sendiri, kalau kita membaca Al-Quran sedangkan kita tidak tahu maknanya, maka ya sebatas ibadah, ya, sebatas ibadah. Maka itu ada 7T ya, yang dulu juga dijelaskan Ustaz Hermanto juga, bahwa yang pertama ya itu adalah tahsin ya, tahsin, kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, sudah bisa membedakan antara alif dan ain, ha dan ha, apalagi so dan sa dan so dan sya, ya kan, da, do, za, zo. Kalau sudah bisa membedakan itu, sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kita tilawah ya, tahsin tilawah. Kalau sudah tilawah ya, sering kita dengar, sering kita baca, kemudian kita tahfidz atau menghafal. Terus setelah kita menghafal, tafhim ya, tafhim itu memahami. Bisa nggak mengartikan Al-Quran, atau istilahnya apa nggih, memahami Al-Quran dari terjemahan saja? Sakit apa mboten? Sakit. Tetapi tidak mewakili seluruh makna dari Al-Quran, karena terjemahan kita sering terbatas. Contoh terbatasnya kenapa? Contohnya di dalam bahasa Arab, untuk menyebut kata pemuda saja itu ada beberapa. Contoh, ada syabab, ada fata, ada fityah, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk nyebut anak-anak ada sibyan, dan seterusnya. Ada kemudian ada walad dan sebagainya. Nah, itu punya perbedaan makna sendiri-sendiri. Kalau kita terjemahkan hanya dengan salah satu kata dalam bahasa Indonesia, itu sering tidak mewakili. Maka kalau kita lihat kamus bahasa Arab, contohnya tadi armado, artinya membakar. Nanti pasti artinya nggak cuma membakar, pasti artinya juga ini, juga itu, dan sebagainya. Itu tafhim ya. Nah, dari mana kita bisa memahami Al-Quran? Otomatis dari belajar yang namanya tadabbur dan tafsir ya. Tadabbur dan tafsir, entah itu dengan membaca ataupun dengan belajar kepada guru. Dan otomatis sebelum kita membaca, kita juga perlu ilmu yang namanya usulul tafsir, kan seperti itu. Setelah tafhim, kemudian tadabbur, kemudian tafsir, terus ada tatbik, yaitu mengamalkan, dan kemudian adalah tabligh ya, menyampaikan. Itu tahapan-tahapan kita dalam belajar Al-Quran. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau orang merenungi Al-Quran itu harus selalu pakai kitab tafsir, dan memang harus, kan seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang memiliki keterbatasan dalam membeli kitab tafsir, dalam bahasa Arab dan sebagainya, terus bagaimana solusinya? Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan ketika Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya, yang mubarak ini, mubarakul liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Nah, kita bedakan makna antara tadabbur dan tafsir. Tadabbur itu apa toh artinya? Kang Isnen, Gus Isnen. Napa tadabbur? Yang antum ketahui aja. Singkatnya itu kan apa? Merenung dan sebagainya gitu kan. Kalau tafsir, tafsir. Nah, ini saya juga tiba-tiba ingat ya, tafsir itu adalah al-kashfu anil mumta ya, menyingkap yang tertutup. Artinya yo membaca tafsir itu kan, belajar tafsir itu. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau disuruh memilih, bagi kita mungkin ya, orang yang bisa dikatakan orang awam, itu lebih mudah tadabbur atau tafsir? Tentu lebih mudah
tadabbur. Makanya ayatnya adalah tentang tadabbur. Kalau semua orang harus belajar tafsir, dan memang harus gitu. Tetapi untuk mendapat kesimpulan dari Al-Qur'an, kalau langsung tafsir semua ya tentu ya nggak semua orang mampu kan, seperti itu. Nah, itu. Maka kita penting ya untuk tadabbur. Kalau kita bisa ini mumpung ingat ya, kalau kita bisa bicara tentang politik berjam-jam, kita bicara masalah ekonomi berjam-jam, kita mungkin naudzubillah ya, astagfirullah ya. Naudzubillah kan kalau belum melakukan, kalau sudah melakukan kan astagfirullah. Kalau kita gibah ya, menggibah atau menggunjing ya, itu bisa berjam-jam. Kita seharusnya mentadabburi Al-Qur'an ini juga membutuhkan waktu yang lama juga bisa berjam-jam juga ya. Ya ini pengingat ya bagi diri saya sendiri yang sering lupa. Begitu. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, hudan yang bermakna petunjuk, hidayah ya. Apa tuh petunjuk itu? Kita bisa analogikan seperti ini. Kita bisa kasih contoh ya. Kalau kita dari Surabaya ke Kediri atau dari Kediri ke Jakarta, di jalan tol itu kan pasti ada papan hijau kan, 5 km lagi belok kanan itu ke Bandung semuanya. Bandung itu kiri ya, anggap aja lah ya. Nanti belok kiri 50 km lagi kota ini dan seterusnya. Itu kan petunjuk gitu. Apa tujuannya petunjuk tersebut? Biar kita tidak tersesat. Nah, Al-Quran singkatnya juga seperti itu ya. Al-Quran itu selalu memberi kita ancer-ancer, memberi kita arah agar kita tidak mubeng-mubeng ya, tidak tersesat ya di dalam hidup ini ya. Al-Quran ini selalu lurus ya, tidak ada kebengkokan. Sebagaimana di surat Al-Kahfi itu, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Al-ayat. Jadi lurus ya, nggak ada kebengkokan. Kalau kita ngomong kan sering ada bengkoknya ya. Kemarin ngomong A, beberapa waktu lagi nanti direvisi. Sedangkan kalamullah itu ya, itu selalu lurus ya. Kenapa kok selalu lurus? Karena firman Allah ya. Allah mengetahui yang masa lalu dan masa sekarang juga masa depan ya. Jadi Allah nggak perlu merevisi perkataannya ya. Kenapa? Ya karena Allah sudah tahu nanti takdir kita akan seperti ini, seperti itu. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk linnas bagi seluruh manusia. Kenapa kok terkadang Allah berfirman Al-Quran petunjuk bagi orang beriman dan terkadang bagi seluruh manusia? Ya, dengan Allah menurunkan Al-Quran ini, maka Allah sudah menegakkan hujahnya di atas seluruh umat manusia. Bahwa sudah tidak ada alasan untuk kafir, kan sebenarnya seperti itu. Bagi orang beriman, ya tentu dia mengimani. Bagi orang kafir, lah kan dia nggak beriman. Lah kan Allah sudah menurunkan hujahnya, ya. Tinggal kita pelajari, tinggal kita renungkan, ya. Pasti nanti akan didapat kesimpulan bahwa tidak mungkin makhluk yang dia secara zatnya saja diciptakan, dia bisa menciptakan alam semesta, kan tidak mungkin ya. Pasti ada ujungnya, pasti ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Nggak mungkin ya makhluk bisa menciptakan dan mengendalikan seluruh alam, kan seperti itu. Pasti ada kekuatan yang tidak terbatas, pasti ada kekuasaan yang tidak dapat diintervensi, pasti ada zat yang dia tidak dapat dijangkau oleh siapapun, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dijangkau kekuasaannya gitu. Seperti itu. Nah mungkin dari sini kita bisa dapat insya Allah banyak pelajaran ya, bahwa Al-Quran ini Allah turunkan ya sebagai hidayah, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai hujjah yang Allah sudah turunkan ya. Sehingga sebenarnya ini masuk di bab tawakal, berdoa dan yakin kepada Allah. Di dalam surat Al-Lail
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina lal huda." Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, para ulama menjelaskan, man salaka thariqal huda wasala ilallah. Sapa wonge ingkang bingung saya. Menempuh apa? Siapa orang yang dia menempuh jalan petunjuk, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam tanda kutip nih, bukan bermaksud merendahkan dan mengkerdilkan. Siapa yang dia menempuh jalan kebenaran, maka dia sampai kepada Allah. Apa jalan kebenaran itu? Jalan kebenaran itu adalah Al-Quran, Al-Hadits, kemudian penjelasan para ulama. Kenapa enggak Al-Quran dan Al-Hadits saja? Ya betul, Al-Quran dan Al-Hadits saja. Itu adalah petunjuk bagi kita yang sebagaimana Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadilla in tamassaktum bihima. Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat. Yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, Kitabullah wa Sunnah Muhammad. Nah, kenapa kok kita butuh penjelasan para ulama? Ini saya beri analogi lagi. Pernah lihat kartun Malaysia? Kartun Malaysia, Upin Ipin. Dia kan serumpun sama kita, sama-sama Melayu, ya, bangsa yang lari. Nah, ini selingan ya, selingan. Nah, suatu saat Susanti yang dari Jakarta, ya kan, itu kan datang. Kemudian dia bilang gini, saya harap teman-teman senang dengan aku, ya kan? Terus Upin Ipin bilang, apakah kita buat dia senang? Dalam di terjemahan itu membuat dia susah. Jadi senang bermakna susah di sana. Ini kita yang satu bahasa, masih satu rumpun bahasanya, dari satu nenek moyang. Ya semuanya nenek moyangnya Adam ya, tapi maksudnya dari satu kontinen yang sama, dari satu daerah yang sama, rumpun suku Melayu kan. Untuk memahami ya bahasa negara tetangga kita saja, kita perlu yang namanya pengantar, entah itu kamus dan sebagainya. Apalagi terhadap bahasa yang berbeda, yaitu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab pun yang sekarang dengan yang dulu itu pun juga berbeda. Maka kita butuh jembatan yang namanya para ulama. Tetapi tadi mansalaka thariqal huda. Tetapi dalam hal berdoa, ya, kita sebenarnya tidak butuh makhluk siapapun ya agar kita dapat hidayah. Kita tidak butuh makhluk siapapun dalam berdoa, dalam keyakinan. Ya. Kita punya guru, itu untuk apa? Ya, itu adalah wasilah yang Allah turunkan. Tetapi untuk sampai kepada Allah sebenarnya tidak perlu yang namanya wasilah, karena Allah sudah maha melihat dan maha mendengar, kan seperti itu. Tetapi ketika Allah turunkan ya wasilah-wasilah itu, otomatis kita juga menghormati para ahli ilmu. Ini kalimat saya jangan disalahartikan. Oh berarti aku gak butuh guru, aku iso maca kitab-kitab para ulama sendiri. Iya, kalau kita sudah kemudian bisa bahasa Arab, kemudian kita juga sudah pernah berguru. Tetapi kalau kita nggak punya dasar-dasar ilmu tadi, kalau di tafsir ada usul tafsir, kalau di fikih ada usul fikih dan sebagainya, kalau di hadis ada mustalah hadis dan sebagainya. Kalau kita belum punya itu, ya para ulama menjelaskan begini: man dakhalal ilma wahidan kharaja anhu wahidan. Kurang lebih begitu ya. Bahwa siapa yang masuk ilmu sendirian tanpa pendamping, tanpa kemudian sebelumnya pernah ada pondasi, maka dia juga akan keluar dari ilmu tersebut dengan membawa pemahaman yang berbeda atau nyeleneh. Sapa mlebu ilmu dhewe
tanpa pondasi dan tanpa panduan, dia akan keluar dari ilmu itu dengan membawa pemahaman yang nyeleneh. Nah, ini sudah pernah saya lakukan ya, sudah pernah saya lakukan. Ini cerita ya, Binka Tasliam. Ya, jadi suatu saat, tapi saya nggak perlu menyebut namanya ya. Ini saya izin saya ceritakan semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya. Suatu saat ada teman saya yang melakukan dosa besar. Yang dosa besar ini tidak bisa saya sebutkan. Mungkin teman-teman sudah pernah saya ceritakan ya dosa besarnya. Ini termasuk sabtu mubiqatnya, 7 dosa besar itu. Yang apa namanya? Iqab atau hadnya, hukum hadnya. Hukum had itu apa? Balasan ya. Hukum balasannya itu harus dengan ya semacam apa namanya? Cambuk begitu kan dan sebagainya. Tentu karena saya sebut itu pasti tahu ya. Lah, karena saya membaca buku fikih sendirian ya kan gitu kan. Ya kok qadarullah waktu itu jadi mufti ya, sudah mufti ya, tapi mufti ya abal-abal ya. Jadi belum tahu dasar ilmu, belum belajar. Lah kemudian ya sudah saya fatwakan ya kan bahwa orang yang melakukan dosa ini sebelum menikah itu dosa hukumannya ini dan ini. Akhirnya kita berjanjilah itu di bawah pohon beringin kan seperti itu. Ya berjanji ini menyebut nama Allah kan begitu kan. Terus akhirnya kita jadi begini. Nanti setelah UN ujian nasional waktu itu masih ada ya. Kalian mungkin nggak menemui ya. Kalau ujian nasional kita akan tegakkan hukum had ini. Nah, sudah menjadi khalifah fil ard kan itu. Ya. Nah itu khalifah kok tidak punya masyarakat kan. Nah waktu itu ya kan ternyata ini bersyarat melakukan ini itu kalau memang menerapkan hukum Islam kan seperti itu kan. Akhirnya waktu itu saya panik ya kan. Saya ditegur sama guru saya. Ya. Loh, ini berat loh ini. Ini berat ini. Ini bisa sampai pingsan dan seterusnya. Loh, iya toh. Karena saya tidak mengetahui itu, terus kemudian saya tanyakan itu ke Ustadz Hermanto dan guru-guru yang ada di pondok waktu itu. Pada kesimpulannya tidak bisa dilaksanakan ini, ya tidak bisa dilaksanakan kecuali kayak di Aceh gitu kan, atau di mana gitu. Nah akhirnya saya cari itu kontak teman saya itu nggak terhubung, tapi alhamdulillah sudah pernah terhubung dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak 3 kalau nggak salah. Ya, semoga Allah jaga beliau, teman saya, teman baik saya. Nah itu kok sampai situ tadi? Nah tadi ya ilmu ya. Jadi memang harus belajar ilmu itu secara tahapan dan punya pondasi serta bimbingan dari guru ya seperti itu. Tetapi dalam hal doa yang ngasih hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Irsyad itu ya penjelasan Al-Quran, ini penjelasan. Semua orang sekarang bisa mengakses Al-Quran, semua orang bisa mengakses terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Semua orang bisa lihat YouTube ceramahnya Ustadz dan Syekh siapapun itu. Tetapi yang menggerakkan orang untuk masuk Islam, untuk bersyahadat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita doanya ya dalam keyakinan, dalam tawakal itu hanya butuh Allah Subhanahu wa taala saja. Kasarane kita nggak butuh ini nggak penting ya. Ini semoga tidak disalahartikan. Kita tidak butuh lembaga agar kita ini bisa Islam. Kita juga tidak butuh lingkungan yang baik. Kita juga tidak butuh kemudian ustadz, tidak butuh sebagainya. Kita hanya butuh Allah. Kan kasarannya seperti itu. Tetapi kemudian jangan kemudian kita salah-salahkan ya, orang yang berorganisasi, berlembaga juga tidak salah ya, selama bersandarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya mana? Nah, ini mengalir kan ya. Mungkin habis ini kita akhiri maghribnya jam 48 ya. Masih 13 menit lagi. Di situ nanti bisa doa. Nah, ini ada contoh ya. Kita pernah lihat kan di
sampah, gunung sampah. Itu kan kadang ada tumbuhan yang bisa hidup. Seakan-akan Allah itu mengisyaratkan ya bahwa lingkunganmu buruk seburuk apapun, kalau Allah sudah berkehendak bahwa yahdillahu may yasha, bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, maka kamu juga tetap akan menjadi bunga, ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Keliru. Contohnya Nabi Musa yang dia hidup diasuh oleh Fir'aun, kan seperti itu kan? Kan lingkungan sampah itu kan. Semuanya nyembah Fir'aun. Karena Fir'aun nggak pernah sakit, kemudian merasa diri pede ya. PD-nya gendeng ya, merasa diri menjadi Tuhan. Ya. Maka para pemimpin ya jangan merasa menjadi Tuhan ya. Para orang yang ditokohkan ya jangan merasa menjadi Tuhan. Anda itu dihormati itu karena amanah yang Anda bawa, karena ilmu yang Anda bawa. Jadi jangan merasa diri Tuhan. Semua keinginannya harus dituruti. Terus kemudian merasa kemudian ngadio nang kutok aja nang liyane. Itu naudzubillah min dzalik ya. Itu tidak boleh kan seperti itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam walaupun ada di lingkungan yang sampah, tetapi beliau tetap menjadi bunga yang mekar kan seperti itu kan. Ini sesuai dengan hadis yang sudah teman-teman hafal di Arba'in Nawawi, bahwa gimana hadisnya? Wa'lam, ini dari sudut pandang yang lain ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at al an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Bahwa kalau semua manusia, semua jin berniat untuk mencelakakan kita, berniat untuk menyesatkan kita, ya kan? Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Maka nggak akan bisa menyesatkan kita. Dan sebaliknya, kalau semua orang berkumpul untuk memberi kita hidayah, juga tidak akan bisa, karena innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa Allah itu memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki, bukan kepada orang yang kita cintai. Nah, maka penting bagi kita untuk selalu meminta doa agar kita ini diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidayah. Kita ini penutup ya. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang masa lalu dan masa depannya sudah dihapuskan. Orang yang pasti dijamin masuk surga, manusia atau bahkan makhluk terbaik kan seperti itu kan. Tetapi apakah doa yang paling banyak disebut Rasulullah di dalam sujudnya? Yang paling banyak disebut di dalam sujudnya bukan pacero, bukan kemudian komunis yang seneng kamera Sony FX6 yang harganya 100 juta itu kan, 19 juta. STK senang, atau mungkin jabatan, ketua partai, ketua lembaga, kan bukan itu. Yang paling banyak disebut Rasulullah di dalam sujudnya adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang Engkau maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami ini di atas hidayahmu, di atas agamamu ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku kepada amal-amal yang taat kepadamu, kan seperti itu. Jadi seakan Rasulullah dalam tanda kutip ya, beliau tidak doa seperti itu pun Allah pasti sudah kasih hidayah, karena beliau adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah. Tetapi kalau kita tadabburi, beliau itu ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa entah kamu ustadz, entah kamu ulama, entah kita ini santri, entah kita ini rakyat biasa ataupun pemimpin, kita itu tidak ada jaminan untuk kemudian wafat dalam keadaan Islam.
maka kita harus senantiasa minta sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ila ta'atik. Dulu ada kisah yang terkenal ya, yang sering dijelaskan bahwa ada seorang syekh yang beliau ini sudah banyak mengislamkan orang lewat bukunya ya. Ini terkenal di Saudi, mungkin Ustadz Manto ya yang lebih mengetahui detailnya. Beliau ini sudah banyak mengislamkan orang, kemudian bukunya dicetak berkali-kali, bahkan kemudian bukunya ini diberi muqaddimah ya, diberi kata pengantar oleh ulama-ulama terkenal pada zaman itu. Bahkan ada orang yang menyebut seperti ini, ulama yang menyebut seperti ini, bahwa syekh ini telah membeli surga Allah dengan bukunya ini yang sudah mengislamkan ratusan orang atau bahkan ribuan. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, kemudian dia ini menikah dengan seorang perempuan ahli perempuan ahli filsafat seperti itu ya, filsafat yang tidak baik ya tentu saja. Kemudian ya dia ini membaca buku-buku filsafat dan kemudian na'udzubillah min dzalik, kemudian dia ini murtad dan wafat dalam keadaan agnostik atau tidak percaya Tuhan, kan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, padahal orang banyak masuk Islam karena bukunya ya. Ini seakan-akan seperti hadis itu yang gimana? Layak bahwa manusia layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulha. Dan ada juga manusia yang layak malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulha. Bahwa ada orang yang kelihatannya ini sudah amalnya itu sudah semuanya surga ya kan, sudah surga. Tinggal dikit lagi, tinggal sediro, sehasta. Hasta itu kan segini, ya kan? Kalau hasto kan yang di penjara. Nggak tahu ya. Kok politik lah. Jaraknya ke surga tinggal satu hasta. Kemudian Allah berkehendak di dalam kitabnya, di dalam Lauhul Mahfuz, bahwa orang ini itu ahli neraka. Maka dia beramal ahli neraka dan na'udzubillah masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang dikata orang sudah banyak dosanya, sudah nggak ada harapan hidup, madesu, masa depan suram, ya kan? Kemudian banyak berbuat dosa, ternyata Allah berkehendak lain, bahwa di Lauhul Mahfuz dia ini ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, kemudian dia masuk surga. Ini juga seperti hadis ketika ada seorang yang dia ini berjihad di jalan Allah. Orang nyebutnya begitu ya. Pada masa Rasulullah ini, sahabat-sahabat bahkan bilang dia masuk surga karena sudah banyak membunuh musuh, kan seperti itu kan. Dia ini ahli surga, kan begitu kan. Kata Rasulullah, tidak, dia ahli neraka. Setelah ditelusuri, ternyata orang ini, ya kan, dia itu ternyata di akhir hidupnya dia ini bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena ada luka di bagian perut atau di dadanya itu, luka perang, kemudian dia nggak kuat bunuh diri. Ketika sahabat lain mengatakan dia masuk surga, Rasulullah bilang dia ahli neraka dan bunuh diri, ternyata bunuh diri, dan betul ya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Kalau di riwayat lain, kemudian walalam ya, ini orangnya ya sependek pengetahuan saya, ini orangnya sama. Jadi orang itu ditanya sama sahabat, kenapa alasan kamu berperang? Dia berkata, saya berperang ini bukan karena Rasulullah, karena saya nggak iman. Saya berperang ini karena saya pemimpin kaum ini, yang dia ini muslim, dan mereka berperang, mosok aku jadi pemimpin gak ikut perang. Dan kemudian dia wafat dalam keadaan kafir tadi, maka tidak masuk surga sebagaimana yang disangka oleh para sahabat.
Maka penting bagi kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. 48, 3 menit. Tadi pengen tak akhiri. Ini terakhir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kenapa doa kok kita sebut-sebut terus. Orang kafir belum masuk Islam bilang doa itu wajar ya kan. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, yaitu Islam. Tapi kenapa kita orang Islam kok minta ihdinas siratal mustaqim terus? Doa yang paling banyak kita minta dalam hidup kita, dalam sholat kita. Kenapa? Karena tadi nggak ada jaminan kalau kita sampai meninggal ini wafat dalam keadaan Islam. Kita butuh yang namanya hidayah Allah. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, teguhkanlah hatiku ini di dalam Islam sampai wafat. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bareng-bareng semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqqal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allahumma ya musarrif qulub sarrif qulubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Sarrifal qulub sarrif qulubana. Rabbana atina fid dunya wa qina adzaban nar bi rahmatika ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.